Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Susanti dengan NIM 031112100009. Saya dari Prodi Akuntansi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Asep Kurniawan, SEMM MSc, dengan tugas yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Perusahaan, Analisis Bibliometrik. Ada 3 subbab pembahasan yang akan saya jelaskan. Bab yang pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, dan yang bab terakhir ada metodologi penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini ada latar belakang. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh dengan tantangan, mengelola risiko menjadi kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Risiko bisnis dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk perubahan pasar, persaingan, teknologi, dan kondisi ekonomi global. Dalam konteks perencanaan dan pengembangan bisnis, pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan strategi untuk mengelolanya menjadi sangat penting. Salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan atau metodologi terstruktur untuk mengelola ketidakpastian seputar ancaman. Serangkaian aktivitas sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu perusahaan. Salah satu tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja atau performance suatu perusahaan menurut Pratiwi dan Kurniawan 2018. Risiko yang melekat pada perusahaan tidak dapat diprediksi sehingga dalam memenuhi tujuan perusahaan yang telah ditetapkan menjadi terganggu. Dengan memahami dan mengelola risiko bisnis, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka dan memastikan bahwa perusahaan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan muncul. Kinerja perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan mempertahankan posisi dominan di pasar. Dalam era globalisasi, perubahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang cepat dan kompleks di pasar, serta menghadapi tantangan yang timbul dari persaingan yang ketat. Kinerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengatasi ini dengan cara meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam konteks bisnis global, kinerja perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijaksanaan pasar, teknologi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Kinerja yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang timbul dari persaingan yang ketat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren penelitian seputar manajemen risiko. Yang kedua, bagaimana tren penelitian seputar kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana tren penelitian seputar manajemen risiko pada kinerja perusahaan di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, bab kedua ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama ini ada manajemen risiko. Secara umum, pengertian manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Manajemen risiko adalah kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan. Hal ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil mengenai risiko telah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis. Manajemen risiko merupakan komponen integral dari manajemen yang baik dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat dalam suatu perusahaan. Manajemen risiko berkaitan dengan membuat keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan suatu perusahaan. Visi, misi, dan tujuan perusahaan mendapatkan dukungan lebih sering dengan membudayakan manajemen risiko di perusahaan tersebut, menurut Ratnawati 2012. Risiko manajemen atau manajemen risiko tidak dapat dihindari dan ada pada setiap aktivitas organisasi publik atau swasta.
menurut Sari et al. 2022. Manajemen risiko merupakan sebuah metode yang sistematik dan logis yang berguna untuk mengidentifikasi, monitor, menetapkan solusi, dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau dalam sebuah proses. Menurut Perry 2006, dalam International Organization for Standardization atau ISO 31.000, manajemen risiko adalah aktivitas terorganisasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam rangka menangani risiko. Risiko mengacu pada ketidakpastian suatu peristiwa dan hasil di masa depan. Risiko didefinisikan sebagai suatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena faktor internal dan eksternal tergantung dari tipe risiko yang ada dalam situasi tertentu. Manajemen risiko merupakan ilmu yang membahas tentang penerapan, pengukuran dalam menggambarkan permasalahan yang ada dan memposisikan berbagai pendekatan manajemen secara menyeluruh dan terstruktur yang dilakukan oleh suatu perusahaan menurut Fahmi 2015. Manajemen risiko adalah sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, dan memahami risiko suatu perusahaan. Menurut Kajenar, manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi, dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut. Proses manajemen risiko menurut Arsitektur Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000/2018 ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko. Untuk memunculkan atau mengidentifikasi kejadian risiko sedini mungkin sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kejutan. Mengidentifikasi risiko berdasarkan kejadian di masa lampau, lalu mengidentifikasi risiko berdasarkan kejadian masa depan. Apa yang terjadi, bagaimana terjadinya hal tersebut, mengapa hal tersebut terjadi, dan dari manakah sumber terjadinya hal tersebut. Yang kedua, ada analisis risiko. Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, serta tingkat risikonya. Analisis risiko mempertimbangkan sumber risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, skenario, kontrol, dan keefektifannya. Suatu peristiwa dapat memiliki banyak penyebab dan konsekuensi hingga mempengaruhi tujuan. Yang ketiga, ada evaluasi risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan yang telah diambil setelah dilakukan analisis risiko. Evaluasi risiko membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan. Evaluasi risiko dapat menyebabkan ada 5 keputusan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pertimbangkan opsi perlakuan risiko. Yang ketiga, lakukan analisis lebih lanjut untuk lebih memahami risiko. Yang keempat, memahami kontrol yang ada. Dan yang kelima, mempertahankan kembali tujuan. Yang keempat, ada perlakuan risiko. Tujuan dari perlakuan risiko adalah memilih dan menerapkan opsi-opsi untuk mengatasi risiko. Ada 5 perlakuan risiko merupakan proses berulang, sehingga yang pertama merumuskan dan memilih opsi perlakuan risiko, yang kedua perencanaan dan pelaksanaan perlakuan risiko, yang ketiga menilai efektivitas perlakuan, yang keempat memahami apakah risiko yang tersisa dapat diterima, yang kelima jika tidak dapat diterima dapat mengambil perlakuan lebih lanjut. Pembahasan yang kedua ada kinerja perusahaan. Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Menurut Murdijanto 2001 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok yang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan perusahaan bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan norma maupun etika. Secara sederhana, Prigiordaminto 2004 mengemukakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut oleh seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.
Kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan, memiliki tipikal dihubungkan dengan profitabilitas. Strategi perusahaan dalam perspektif keuangan secara jangka panjang akan dipengaruhi oleh nilai pemegang saham. Menurut Fadayantin dan Uswati Dewi 2012 menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan istilah umum yang digunakan dari suatu tindakan perusahaan secara keseluruhan atau sebagian di mana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya pada perusahaan dengan baik. Perusahaan merupakan suatu bentuk entitas tempat di mana terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Kinerja perusahaan juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang sahamnya. Jika sebuah perusahaan berhasil mencapai target keuntungannya secara efektif dan efisien, maka hal ini berarti bahwa perusahaan telah menunaikan kewajibannya kepada para pemegang saham. Sungguh pun demikian, mengukur kinerja perusahaan berdasarkan keuntungan atau pembiayaan saja merupakan perspektif yang sempit, sebab komponen yang paling penting dalam mencapai sebuah keunggulan bersaing terhadap perusahaan rival bukan hanya penjualan dan ukuran perusahaan saja. Ketika sebuah perusahaan dievaluasi dengan cara mencermati tingkat penjualannya, ukuran perusahaan, tingkat efektif dan efisiensinya, barulah istilah kinerja perusahaan terungkap dalam arti utuhnya. Menurut Erme dan Cambridge 2015 juga membagi faktor-faktor kunci kinerja perusahaan ke dalam 6 bagian. Yang pertama menciptakan pengetahuan, yang kedua mengelola pengetahuan, yang ketiga menghasilkan pengetahuan organisasional, yang keempat menciptakan kecerdasan organisasional, yang kelima mengelola mata rantai pasokan, dan yang terakhir keenam adalah mengelola ketidakpastian lingkungan. Bab ketiga ada metode penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik. Langkah-langkah yang meliputi pengumpulan data dari basis data ilmiah seperti Scopus dan Web of Science untuk mencakup artikel, buku, dan laporan. Analisis bibliometrik bertujuan untuk menemukan secara deskriptif berbagai persoalan publikasi model pembelajaran sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan akurat tentang tren dan perkembangan publikasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kinerja perusahaan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis bibliometrik yaitu proses pencarian data, filterisasi bibliografi, serta pengecekan atribut bibliografi. Pada tahapan awal yakni menentukan tujuan dari ruang lingkup kajian bibliometrik, langkah ini diawali dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup kajian bibliometrik, dilanjutkan dengan pemilihan teknik pengumpulan data dan analisis data. Setelah menentukan tujuan, pertimbangkan apakah cakupan kajian bibliometrik yang dipilih cukup luas dan mempunyai bobot yang cukup untuk dianalisis menggunakan bibliometrik. Analisis bibliometrik bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan publikasi artikel ilmiah dan kontribusinya terhadap bidang keilmuan. Analisis bibliometrik pada penelitian ini secara deskriptif, kuantitatif mengukur perkembangan publikasi artikel ilmiah dengan tema inkubator bisnis, mengukur jumlah artikel yang terbit, menentukan jumlah inti, subjek penelitian, penulis paling produktif, afiliasi atau lembaga asal penulis, dan asal negara penulis. Analisis bibliometrik perilaku dilakukan yaitu memetakan jaringan secara visual, hubungan antara kata kunci dan hubungan antar penulis. Sumber data yang digunakan untuk analisis data berasal dari database Scopus. Selanjutnya ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan database dari Web of Science, Scopus, pemilihan kata kunci, dan publikasi jurnal tahunan. Jurnal-jurnal berskala internasional umumnya mengikuti indeks khusus yang bisa menjadi acuan untuk menentukan tingkat kualitas mereka. Dalam data Web of Science dikumpulkan melalui kerjasama dengan ribuan penerbit dan jurnal ilmiah yang terpercaya. Proses indeksasi yang cermat dan validasi data yang dilakukan oleh Web of Science memastikan keakuratan dan keandalan data yang disajikan dengan sumber data yang kaya dan luas dari berbagai disiplin ilmu. WOS memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis bibliometrik yang mendalam. Hal ini termasuk menganalisis tren penelitian,
mengukur dampak publikasi, menentukan kolaborasi ilmiah, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kelebihan dari Web of Science adalah data yang disajikan lebih akurat dan terpercaya dibandingkan dengan sumber data lainnya. Namun, kekurangan Web of Science adalah biaya akses yang cukup mahal dan cakupan jurnal yang terbatas dibandingkan dengan sumber data lainnya. Selanjutnya, Scopus adalah salah satu basis data bibliometrik yang paling populer dan dikenal di kalangan peneliti dan akademisi. Sumber data Scopus dikumpulkan dari berbagai penerbit dan jurnal ilmiah yang dipilih secara ketat. Proses pengindeksan yang cermat dan validasi data yang dilakukan oleh Scopus memastikan keakuratan dan keandalan data yang disajikan. Dengan akses ke data yang kaya dan luas dalam berbagai disiplin ilmu, Scopus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis bibliometrik yang mendalam, seperti menganalisis tren, menemukan kolaborasi potensial, mengukur dampak publikasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengembangan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kelebihan dari Scopus adalah cakupan jurnal yang lebih luas dibandingkan dengan WOS. Namun, kekurangan dari Scopus adalah biaya akses yang cukup mahal dan data yang disajikan kurang akurat dibandingkan dengan WOS. Pembahasan yang terakhir ada analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tren penelitian yang berfokus pada deteksi pola dan kecenderungan dalam data untuk memprediksi masa depan, serta menggunakan keterkaitan kata kunci. Kata kunci ini bertujuan untuk memastikan artikel atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Kata kunci yang digunakan seperti risk management dan performance. Dalam penelitian ini digunakan kata kunci untuk mengidentifikasi manajemen risiko. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.